bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemikiran tokoh-tokoh besar, ya, The Great Thinker Corner. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu konsep yang sama-sama dijelaskan atau digambarkan oleh 3 orang tokoh pemikir politik, ya, tetapi ada perbedaan masing-masing, yaitu tentang konsep kontrak sosial, social contracts. Nah, dalam konteks politik, teori kontrak sosial ini sangat terkenal, ya. Nah, ada 3 tokoh yang menjelaskan tentang teori kontrak sosial. Nah, ketiga tokoh itu sudah saya buatkan masing-masing videonya, ya. Silakan bagi yang ingin melihatnya secara masing-masing, yaitu Thomas Hobbes, kemudian John Locke, dan yang paling akhir adalah J.J. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau. Nah, ketiganya berbicara tentang kontrak sosial. Tapi tentu ada perbedaan sudut pandang masing-masing. Nah, apa perbedaannya? Nah, itulah yang akan saya jelaskan pada video ini. Kita mulai dari pertama, dari Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes ketika menjelaskan kontrak sosial, Hobbes mengatakan bahwa kontrak sosial itu terjadi antara rakyat dengan negara atau dengan raja. Tetapi raja tidak terikat oleh kontrak tersebut. Jadi raja di atasnya kontrak. Maka raja memiliki kewenangan yang absolut. Raja tidak bisa diotak-atik. Nah, itu ya, kalau Thomas Hobbes. Maka memang teori Thomas Hobbes itu mendudukan raja pada posisi yang sangat-sangat tinggi. Ya, dalam teori monarki kan, terutama monarki absolut, raja itu memang adalah penguasa tertinggi. Raja adalah bahkan negara itu sendiri. Ya, ada istilah the king can do no wrong, bahwa raja itu tidak pernah salah. Ya, itu menurut Thomas Hobbes. Sekarang menurut John Locke, kontrak sosial, kata John Locke, juga terjadi antara rakyat dengan negara, dengan raja. Tetapi ada perbedaan. Kalau Hobbes mengatakan raja tidak terikat oleh kontrak, maka menurut John Locke, raja terikat oleh kontrak sosial itu. Ya, maka raja juga ya harus menaati kontrak, harus mengikuti aturan-aturan main yang telah disepakati. Maka raja tidak bisa berbuat sewenang-wenang, tidak bisa seperti halnya di monarki absolut. Gitu ya. Raja juga harus mengikuti konstitusi yang ada, aturan-aturan kenegaraan yang telah disepakati melalui kontrak sosial tersebut. Gitu ya. Jadi kesamaannya ada, yaitu kontrak sosial terjadi antara rakyat dengan negara atau raja. Hanya saja raja juga terikat oleh kontrak. Nah, itu menurut John Locke. Nah, kalau menurut pemikir Prancis Jean-Jacques Rousseau, kontrak sosial itu tidak terjadi antara rakyat dengan negara, tetapi antar individu, antar rakyat. Nah, itulah kehendak umum atau la volonté générale, seperti yang telah saya jelaskan di video khusus tentang Jean-Jacques Rousseau. Jadi kontrak sosial itu terjadi antara individu, antara rakyat. Maka negara sebenarnya adalah perwujudan dari la volonté générale itu, dari kehendak umum itu. Dalam bahasa demokrasi sekarang, negara adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Maka dalam demokrasi kan kita sering mendengar
bahwa rakyatlah yang berdaulat. Nah, jadi kontrak sosial itu terjadi antar individu, antara rakyat untuk mengatur negara, termasuk misalnya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi presiden, dan seterusnya. Maka sebenarnya dalam konteks pemikiran Jean-Jacques Rousseau, pemilu itu sesungguhnya adalah perwujudan dari kontrak sosial itu. Nah, itulah perbedaan ketiga konsep dari ketiga tokoh. Saya kira bisa dipahami ya. Mudah-mudahan cukup jelas, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.